Baru tahu ya. Oh, itu programnya Menteri Pertanian. Oke. Gitu. Tapi banyak yang bisa lebih mensejahterakan petani. Tadi sudah diungkapkan salah satu misalnya adalah hortikultura. Ya, baik. Hortikultura itu kalau kita bicara buah naga misalnya, itu kan harganya jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya lebih mensejahterakan petani gitu. Dan dia tidak perlu lahan yang amat sangat luas gitu. Lahan yang semi marginal juga bisa. Berdiri gitu. kan ininya. Nah, yang seperti itu tuh harus pengembangan atau diversifikasi sesuai dengan kondisi lokal. Nomor dua yang amat sangat penting itu adalah processing. Processing ini Mas, pengolahannya Mas. Karena kalau komoditas itu hanya mentah, dijual berapa dan ditekan lagi dia sama tengkulaknya kan. Tetapi kalau di desa-desa itu kita buat unit-unit pengolahan sehingga katakanlah nggak akan terjadi seperti kemarin di Garut ya, panen tomat harga cuma Rp200 per kilo. Ya, karena dalam waktu cepat dia akan rusak. Kalau kita membuat pabrik-pabrik atau pengolahan skala desa, tomato kecap segala macamnya, menaikkan nilai tambah. Menaikkan nilai tambah dan sebelum dia busuk itu kan udah dibeli duluan. Harganya nggak akan lebih rendah dari 400. Karena harga tomato kecap di supermarket, mau tomat lagi murah, mau lagi mahal, sama aja. Dia harganya sama. Tiap tahun dia naik lagi. Baik, oke. Kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan dan saja tetap di Livestock. Dipersembahkan oleh dari kota Tokyo, Jepang, saya Keiko Ranti, Anda menyaksikan Berita 1. Agrinex Expo ke-10 kembali digelar. Mari kita bersama-sama membangun kecintaan dan kebanggaan terhadap agribisnis lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Agrinex Expo 2016, agribisnis yang berkeadilan, berdaulat, dan berkelanjutan. 1 hingga 3 April 2016, Assembly Hall Jakarta Convention Center. Daftar segera, dapatkan lokasi stand terbaik dan peluang bisnis di Agrinex Expo 2016. Info 021 7820 523 www.agrinex.com. Didukung oleh Pemirsa, tahukah Anda ibu kota negeri ini, Jakarta, terancam tenggelam? Bayangkan saja, permukaan tanah Jakarta rata-rata turun 16 cm setahun. Tahukah Anda, penderita AIDS terbanyak adalah ibu rumah tangga, jauh dibandingkan dengan profesi yang paling berisiko, yakni pekerja seks komersial. Dan program kantong plastik berbayar yang diuji coba mulai tanggal 21 Februari di 22 kabupaten kota terancam gagal. Saksikan Fakta Data Rabu tanggal 6 April pukul 20.05 waktu Indonesia Barat hanya di Berita 1. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Livestock dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Bu Rifda, sedikit terkait dengan Sampri Agrinex 2016, evaluasinya seperti apa? Harapan ke depan di Agrinex 2017 apa? Mungkin target kementerian yang terlibat atau juga mungkin menyampaikan komitmennya nanti seperti apa? Iya. Jadi setiap tahun itu selalu ada satu kementerian bertambah menjadi peserta Agrinex. Waktu Kementerian Agraria ini baru tahun kedua ikut. Kementerian PU udah tahun keempat. Terus ini kayak seperti itu. Kenapa mereka ini semua saya ajak untuk ke Agrinex? Karena PU untuk infrastruktur, Agraria untuk akses lahan, Kementerian Kesehatan untuk masalah gizi pangan, Kementerian Perindustrian, menterinya datang dan spend 2,5 jam di Agrinex karena industri olahan yang seperti Mas Hermanto sampaikan. Jadi ada satu kebutuhan mendesak untuk meningkatkan
daya jual dan daya saing dari petani kita, yaitu industri pengolahan yang sederhana, yang sporadis, yang bisa memberikan jaminan bahwa harga produk petani ini tetap stabil dan ada keberlanjutan ketersediaan pangan, karena dengan diolah kan kita lebih terjamin untuk ketersediaan cabai dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan Agrinex dengan 2 panggung dengan berbagai peserta, dan saya intervensi penampilan peserta pun saya ikut intervensi, sama seperti Menteri Agraria intervensi tampilan pavilionnya dan pelayanannya agraria. Tujuannya adalah kita bisa memberikan optimisme di sektor agribisnis. Kita bisa memberikan lebih banyak pengetahuan dan pemahaman dan rasa cinta, plus keberpihakan dari konsumen kepada produk pertanian kita. Kita ada di MEA, produk impor untuk komoditas hortikultura aja sudah 16 komoditas yang kita impor. Kalau ada keberpihakan konsumen, ini akan ketarik sampai kepada petani. Karena sebajak apapun kebocoran di tengah-tengah ini, kalau harga di hilirnya ini udah bagus, hulunya pasti ikut menikmati. Salah satu ujung tombaknya adalah konsumennya sendiri yang menyerap sambil produk-produk pemerintah pertanian. memperbaiki jarak antara hulu dan hilir ini. Terus yang harapan kita ke depan dengan ada komitmen Kementerian Agraria, jujur saya berharap ada konglomerat stand up untuk Agrinex. Sponsorin Agrinex. Kita tutup satu JCC. Kita tampilkan komoditas dari A sampai Z, teknologi dari A sampai Z, layanan SDM. Jadi kita bisa buka loket SDM, di mana perusahaan pertanian, mau kebun, mau apapun butuh SDM, semua bisa tersedia di situ. One stop shopping untuk agribisnis. Kita bisa libatkan IKM, dia bisa tampilkan semua industri pengolahan yang skala-skala kecil. Ini loh program pemerintah untuk mendorong pertanian. Harapannya mungkin 2017 kali ya, mungkin akan ada karena lebih tahun banyak. depan insya Allah kita akan bikin the first international Agrinex Expo. Baik. Harapannya Prof terkait dengan agribisnis secara luas lah ya, ataupun mungkin penyelenggaraan Agrinex ini. Satu, perspektif pemerintah mengenai agribisnis itu harus lebih kaya, lebih luas. Tidak hanya tanaman pangan, particularly pajale tadi ya. Jadi harus bisa menangkap kemajemukan atau diversifikasi komoditi yang ada. Nomor 2 tadi bahwa pertanian atau agribisnis itu akan sulit bangkit tanpa suatu intervensi yang jelas dan terukur dari pemerintah itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah melibatkan sektor swasta atau industri secara terukur juga. Ya, karena kalau misalnya industrinya sendiri tidak membantu dalam pengembangan pengolahan, ya ujung-ujungnya kita hanya menghasilkan bahan baku lagi. Gitu. Nah ini harus menjadi satu sistem yang kuat di antara kita. Baik. Prof, terima kasih atas kehadirannya dan juga Bu Rifda terima kasih. Semoga memang penyelenggaraan Agrinex ini terus kemudian mengingatkan pemerintah terkait dengan PR besar yang harus segera diselesaikan ya, dan terus berlanjut penyelenggaraan Agrinex. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikianlah Landstalk edisi hari ini. Anda bisa menikmati informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv, atau Anda juga bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Wiki Adrian, terima kasih. Sampai jumpa.